Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, yang mana kita harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam, kesehatan, dan banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita syukuri satu persatu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama mengenai ilmu hadits yang dikarang oleh Ustadz kita, Ustadz Qaimuddin, yang bernama kitab Ad-Durarul Muhammadiyah. Saya ulangi, Ad-Durarul Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Ustadz Qaimuddin. Sebelum kita belajar bersama tentang hadis ini, alangkah baiknya kita mengetahui dan memperhatikan kenapa sih kita harus belajar ilmu agama, terlebih hadis atau Al-Quran. Contoh kecil, setiap orang jika ingin melakukan semua hal apapun, baik itu olahraga, seni bela diri, sepak bola, ilmu agama, dan lain-lainnya, semua harus ada yang namanya ilmu dasar. Contoh kecil, ada seni di Indonesia yang sangat familiar di antara kita, yaitu namanya seni bela diri. Sekarang kita coba berpikir bersama, andai kata ada seseorang, dia ingin memenangi juara Olimpiade seni bela diri se-Indonesia, setingkat nasional bahkan se-Asia, contoh saja. Namun dia hanya memiliki keberanian, keganasan, kegigihan, dan kebrutalan. Dia dengan santainya, dengan pedenya mendaftarkan diri, dan ketika bertemu lawannya, dia tidak tahu bahwasanya lawannya memiliki dasar yang sangat kuat. Lawannya mengetahui bagaimana trik kuda-kuda yang benar, bagaimana tips menangkis pukulan dan memukul musuh sampai dia terkapar. Kita sudah pasti tahu siapakah yang menang dan siapa yang kalah. Sama hal seperti itu juga, apalagi terlebih dalam ilmu agama. Langsung saja kita masuk kepada materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadithul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kami ulangi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Ada salah satu ulama yang sangat familiar juga di telinga kita, khususnya dalam khazanah Islam. Beliau bernama Al-Imam Ibn Ruslan. Beliau pernah mengarang kitab yang sangat monumental bernama kitab Az-Zubat. Salah satu kutipan bait yang disebutkan dalam kitab tersebut adalah wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bagi setiap manusia, hamba dan insan, mereka yang melakukan pekerjaan, melakukan ibadah, melakukan suatu kegiatan namun dia tidak memiliki dasar ilmu, maka bisa dipastikan pekerjaan tersebut akan ditolak mentah-mentah. Nah, kita sudah tahu bahwasanya contoh yang kita telah sampaikan, terlebih dalam ilmu agama. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana yang dimaksud dengan menempuh jalan? Apakah kita berjalan kaki, naik sepeda motor, atau lari, atau bagaimana? Jawabannya adalah semua bentuk jalan, baik itu menempuh dengan jalan daratan, lautan, bahkan udara melalui pesawat. Kesimpulannya dari hadis ini adalah
jikalau seseorang ingin melakukan pekerjaan, maka dia harus mengetahui ilmu dasarnya. Jikalau dia sudah tahu ilmu dasarnya, maka bisa dipastikan dia akan mudah dan enjoy dalam melakukan pekerjaan atau ibadah tersebut. Salah satu cerita yang sangat sering disampaikan oleh guru kami, yaitu Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Pada saat itu, kita diberi nasihat dan wejangan. Diceritakan pada suatu saat ada seorang abid, ahli ibadah. Greget, beliau ingin ibadah dan tidak boleh ada seorang pun yang mengganggu. Fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau memutuskan si abid ini untuk uzlah. Uzlah ini atau bahasa sekarangnya yoga di puncak gunung sendirian. Hari demi hari berjalan, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berjalan. Beliau khusyuk ibadah, sholat, puasa, zikir, membaca Quran, istighfar, sholawat, dan lain sebagainya. Pada suatu saat, beliau, si abid ini kedatangan tamu. Mungkin gambarannya kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum. Si abid jawab, Waalaikumsalam. Ahlan, antum dari mana? Kata si abid. Oh, saya dari desa Fulan. Kami ingin berziarah kepada Anda. Setelah berbincang-bincang, basa-basi, minum teh bersama, akhirnya ada suatu pertanyaan yang sangat mengejutkan dan jawaban yang tidak bisa diduga-duga. Orang yang berziarah bertanya, maaf Abid, kalau boleh berkenan, saya ingin bertanya nih, kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Lalu bagaimana Anda, seorang diri yang telah bertahun-tahun melakukan ibadah, dan tiba-tiba ada datang hawa nafsu, nafsu seksual. Apa yang Anda lakukan? Si abid ini dengan enjoy dan santainya, kalau saya datang hawa nafsu ya gampang aja. Saya akan mendatangi keledai saya. Terkejut. Loh, ini si abid ahli ibadah namun bisa-bisanya dia mendatangi keledai, atau bahasa Arabnya jima. Nah, ini kejadian yang bisa kita ambil pelajaran dan hikmah betapa pentingnya kita memiliki ilmu dasar dalam setiap bidang apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.